ya Tuhan. Terima kasih buat setiap kesaksian yang sudah dibagikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat waktu ini Tuhan. Sebentar hamba akan bagikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang murapi ya Tuhan Yesus, berikan hikmat. Biar setiap ucapan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini berasal dari Engkau, dan boleh jadi satu kekuatan yang baru buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Kayaknya udah banyak banget yang kalian dapat hari ini barusan dari kesaksian-kesaksian. Jangan diem dong. Ya sekali lagi welcome to for Jessica. Ya kita senang lu bisa ditempatin di sini. Please make yourself at home. Mereka ini emang suka begitu. Suka nggak tahu diri kadang-kadang kalau nyela kakak-kakaknya. Ini yang itu nggak tahu diri banget. Coba kalau lu ikut retret, habis lah juga sama mereka juga. Oke, tapi mereka semuanya sayang sama kita. Gitu. Dan mereka ngangenin semuanya. Gitu. Oke. Hari ini mungkin gue nggak panjang-panjang lagi. Gue mau kasih resep sama kalian. Jadi resepnya namanya 90-10. Nama resepnya 90-10. 90/10 kalau Ivan mau type. Jadi resep 90-10. Resep ini, jadi gue ceritanya lagi jualan ya di pasar Blok M lah kalau anggap gitu kan. Jadi resep ini gak ada yang tahu, bukan gak ada yang tahu, cuma sedikit yang tahu buat menjalankan kehidupan. Karena banyak orang yang gak tahu, akhirnya banyak orang yang stres, banyak orang yang sakit kepala, banyak orang yang feel down, banyak orang yang galau, gitu kan. Terus, jadi gue udah bikin nih skemanya gitu. Jadi dari stres, sakit kepala, feel down, merasa gagal, merasa harinya buruk, terus merasa tiap hari-hari gue gak enak gitu. Begitu bangun udah berasanya ya Monday gitu kan, besok ya Tuesday gitu, even sampai Saturday ya Saturday gitu. Nggak ada yang bagus lah di gue gitu. Terus lanjut terus jadi hidup di dalam ketakutan dan kegalauan gitu. Ya hari ini bakalan gimana ya? Hari ini apa yang akan terjadi sama gue gitu. Terus akhirnya karena semua kegalauan itu, hidup lu jadi gak benar kan? Emosi lu jadi gak benar. Jadi cepat marah gitu. Jadi cepat tempernya jadi cepat naik. Dikit-dikit, dicela dikit. Mungkin kalau tadi Jessica gitu Kak Jessica dicela dikit, wah udah tua ya. Gue tuh belum tua, terus langsung pergi gitu kan, gitu. Terus nggak mau datang lagi gitu ya. Untung dia nggak begitu. Nah, jadi cepat marah, dikit-dikit marah, disinggung sedikit, dicela sedikit, diajak bicara sedikit udah baper. Gitu kan. Terus akhirnya karena sedikit-sedikit baper, sedikit-sedikit galau, akhirnya nggak bisa menikmati hidup yang Tuhan kasih. Tuhan kasih hidup yang baik dan percaya kan? Yang percaya bilang amin. Yang sangat baik gitu, dan blueprint yang sangat baik untuk setiap hidup kita. Amin. Amin. Nah, berarti kita harus bisa menikmati hidup kita, benar kan? Nah, karena resep ini lu nggak tahu, karena resep ini cuma seberapa orang yang tahu. Nah, orang-orang yang nggak tahu ini hidup di dalam kegalauan, terus jadi nggak bisa menikmati hidup. Terus akhirnya karena lu setiap hari muka lu ya gitulah, gitu kan. Teman-teman lu yang lihat hari pertama, kenapa sih lu? Apa? Yaudah. Besok kan lihat, ngeliat mukanya lagi, udahlah, kalau usah deketin, males. Jadi nggak ada teman. Di saat nggak ada teman,
hidup lu makin oke apa enggak? Makin hancur hidup lu. Nah, jadi akhirnya hidup lu jadi membosankan. Terus akhirnya bilang, hidup ini gak adil. Hidup ini gak adil, naik ke atas jembatan. Gitu. Terus melakukan apalah nggak tahu di situ ya. Duduk aja di situ. Nah, akhirnya nggak bisa menikmati hidup, nggak bisa menikmati berkat yang Tuhan kasih. Ya akhirnya blueprintnya Tuhan nggak jadi dalam hidup kita. Gitu. Ada yang merasa seperti itu? Ada yang merasa? Ada yang nggak ngaku? Nggak ya? Semuanya baik-baik sini semua. Hebat di sini. Nah, oke. Nah, karena kemarin gue dapet ini, kemarin sebenarnya gue baca ini dan wah, this is good gitu untuk di share. Karena resep 90-10 ini bisa mengubah itu semua. Sadis ya. Apa sih 90-10 itu? Bingung nggak? Nah, gini. Gue kasih contoh kasus dulu. Misalnya, satu hari, Efraim suka kasus nih kasih. Satu hari, lo masuk kantor jam berapa? Susah dong. Oh enggak deh, Evan mesti manggung jam 9 pagi, gitu kan? Evan mesti manggung jam 9 pagi. Berarti mesti datang jam 8 berarti kan buat cek sound segala macam gitu kan. Waktu hari itu Evan udah siap-siap, besok gue bakalan mesti berangkat dari rumah jam 7, jam setengah 8 paling telat gitu kan. Terus pas pagi-pagi bangunnya telat, bangunnya setengah 8 baru bangun gitu kan. Wah ribet gitu kan, semuanya ribet. Akhirnya mesti jam 8 nyampe, tapi jam 8.15 baru keluar dari rumah. Soalnya naik motor. Tiba-tiba jam 8.45 udah setengah jalan, bannya kempes. Dua-duanya naik motor kan, dua-duanya kempes. Kira-kira kalau lu jadi Evan, apa yang timbul dalam hati lu? Bohong lu semua. Gojek itu pikiran kesekian pasti. Begitu, gitu kan? Iya gak? Begitu, Karena itu habis hujan, tiba-tiba di sebelah ada busway lewat, buar. Gitu kan? Iya gak? Iya. Nah, itu berhubungan sama resep 90-10 ini. Jadi gini, kenapa 90-10? Karena dalam hidup kita 10% itu adalah hal-hal yang tidak terduga, yang terjadi terhadap kita, yang kita nggak bisa apa-apain. Seperti bannya kempes, seperti kecipratan, dimandiin busway gitu kan. Itu 10% yang kita nggak bisa rubah gitu. Tapi ada 90% hal yang ditentukan, yang akan menentukan hidup kita. 90%-nya adalah bagaimana cara kita bereaksi terhadap 10%-nya itu gitu. Ngerti? Jadi 10% nih, 10% mungkin kalau case yang tadi bannya kempes, kecipratan busway sedikit. Terus ada lagi apa, misalnya kalian mau pergi ngedate, mau pacaran, tiba-tiba mobilnya rusak. Terus kalian mau liburan, misalnya udah senang-senang, wah aku mau liburan ke Bali misalnya gitu kan. Tiba-tiba pesawatnya delay 12 jam gitu kan. Itu hal-hal yang nggak bisa lu rubah.
Lu mau marah-marah kayak apapun ya, delay aja 12 jam. Gitu. Atau, nah ini gue paling sering. Biasanya suka diingatin sama Kasa. Bisa lagi ngetir nih. Zoom! Ada batu. Kan? Nah, itu hal-hal yang tak terduga. Nah, 90% lainnya adalah bagaimana kalian menanggapi delay pesawat yang 12 jam. Bagaimana kalian menanggapi mobil rusak. Bagaimana kalian menanggapi setelah disalib di jalan. Bagaimana kalian menanggapi dimaki-maki sama bos lu. Gimana kalian menanggapi dicelak-celak sama teman-teman lu. Itu yang menentukan hidup kalian selanjutnya. Gue ada 2 contoh. Yang satu contoh fake, yang satu contoh fake yang hiperbola banget. Yang satu lagi contoh nyata. Sayang orangnya gak ada. Oh, ada satu nanti kalian pasti tahu. Yang pertama, contoh fake-nya adalah gini. Pagi-pagi, misalnya lu memposisikan diri lu sebagai cowok ya. Semuanya memposisikan diri lu sebagai cowok, sebagai suami, gitu kan. Punya keluarga kecil, jadi suami, istri, dan 1 anak. Pagi-pagi kerja dong. Mau kerja, mau sekolah. Mau kerja udah siap-siap, having breakfast, makan pagi. Lagi duduk, terus istrinya taruh kopi, mungkin ini mejanya, kopinya di sini, gitu kan? Terus anaknya duduk di sebelah sana. It's a nice family, right? It's a nice time. Pas lagi makan, tiba-tiba anaknya, apa? Pagi-pagi, hari Senin. Rasanya ya. Ini contoh ekstrim. Akhirnya marah. Gimana sih kamu? Setelah dimarahin, anaknya nangis. Setelah anaknya nangis, kan lagi gini. Lihat istrinya sebelahnya. Kamu juga sih taruh kopi di sebelah sini. Akhirnya berantem. Gak nangis dulu, berantem dulu biasanya. Berantem, akhirnya ya udahlah, gue udah telat nih. Balik ke kamar, ganti baju. Karena si anak nangis, akhirnya bersekolahnya kelewat, telat gitu ya. Gak mau anaknya nggak mau sekolah dulu, harus dibujuk-bujuk dulu. Akhirnya telat. Karena telat, gue harus nganterin anak gue ke sekolah dong, gitu kan? Ke sekolah, nganterin ke sekolah. Terus jalan, karena udah telat, gue harus ngebut, macet. Lihat sisi kanan, ada? Pinter ya? Lihat sisi kanan ada jalur busway, kosong, bus masuk sana. Di depan ada 2 motor polisi. Gitu kan? Hai, sini. Akhirnya ditilang. Selesai ditilang, hari Senin, semua kejadian itu terjadi. Ya udah, terus jalan ke sekolah, anterin anaknya turun. Akhirnya nyampe kantor telat 20 menit. Kalau telat di kantor 20 menit, Bu HRD apa diapain? Dikasih SP, potong gaji, teratur, potong gaji. Akhirnya bete dong, nyampe kantor. Akankah lo nyampe kantor? Selamat pagi, gitu atau? Pagi, gitu kan? Akhirnya nggak asik gitu. Sampai pulang, mengerjakan setiap pekerjaan segala macam, mungkin hatinya nggak enak banget. Sampai pulang, udah selesai belum? Belum. Kenapa? Gitu nyampe rumah,
Hebat banget yakin. Begitu nyampe rumah, aduh, gimana ya tadi pagi gue marah-marah sama anak gue, sama istri gue, gimana ya? Terus akhirnya jadi awkward gitu kan. Ya. Enak gak? Hidupnya enak gak? Enggak enak. 10%-nya tadi apa? Iya apa? Dari case yang cuman gara-gara segelas kopi yang tumpah, akhirnya semuanya berantakan. Oh, gue lupa tadi tambahin. Begitu nyampe kantor, tasnya ketinggalan. Enak cuti aja tuh. Cuman gara-gara kopi dan 90% reaksi yang ngaco, hasilnya adalah jadi kopi tumpah plus 90% reaksi yang ngaco sama dengan bad day, worst day ever, Monday. Gitu kan? Tapi sekarang, tapi itu gara-gara siapa sih? Gara-gara kopi. Ngapain kopi? Gara-gara gue kan, gara-gara gue sendiri. Karena bereaksi dengan salah. Sekarang kita ulang. Kopi tumpah. Gitu. Aaron misalnya. Masih kecil. Kak Aris deh. Gak apa-apa, udah gak apa-apa. Terus ngeliat istrinya udah siap-siap nih. Ganti baju dulu ya. Ganti baju dulu ya, Pau. Ganti baju. Datang ke meja makan lagi. Anaknya telat nggak? Karena nggak nangis, nggak telat. Sama istri hubungannya gimana? Oke aja. Terus pas mau berangkat, oh iya tasnya ketinggalan karena masih bisa mikir, gitu kan? Terus berangkat ke kantor telat nggak? Nggak perlu masuk jalur kanan? Nggak perlu. Karena reaksi yang oke, hasilnya adalah good day. Oke. Nah, dimulai dengan hal yang sama, dengan kondisi yang sama, tapi dengan reaksi yang beda, hasilnya adalah it's a good thing. Itu hiperbola. Dapat? Ngerti nggak? Oke. Ada case kedua. Nah, ini case nyata. Kalian seneng nggak di retret? Seneng banget nggak? Seneng banget. Coba gua tanya, makanannya enak nggak? Makanan hari pertama, yang pertama kali kalian makan, enak nggak? Coba gue tanya, makanannya apa aja? Ayam goreng, sayur asem, nasi putih, ya kan? Kasihan ya. Nah, lu tahu nggak di belakangnya? Tuh ada orangnya. Enggak, ini kan contoh. Di belakangnya ada dua orang yang udah mau. Itu sepanjang jalan gue sama Yosef udah ditelepon, Kak, ini gini. Kita bertiga ya sama JJ. Kita tadinya mau makan nih, ceritanya mau makan. Waktu kalian di bus, kita mau duluin kalian, kita mau makan dulu, gitu kan? Tiba-tiba dia telepon deh, hotel gini Kak. Yaudah, langsung ke hotel. Kita nggak makan. Ternyata itulah hasil yang kalian dapat, gitu kan? Memang kita biarin aja, enggak. Ada Kak Bella, ada Kak JJ, ada Kak Siska. Ya udah, ini gimana? Ada gue juga yang sebenarnya masalah dari hotel itu dari sebelumnya. Layak nggak kita marah? Kita bayar, kita
bayar full sebelum waktunya. Menurut kalian, cocok nggak kalau kita ngamuk? Cocok ya? Cocok. Tapi saat itu kita nggak mau ngamuk. Kita lebih pikir bagaimana supaya kalian makan. Kita lebih pikir bagaimana solusinya supaya tetap menikmati green forest itu. Bener ya? Iya kan, green forest. Iya. Nah, walaupun di balik itu ada proses yang dilewati. Ada yang nangis, ada yang marah-marah, ada proses yang dilewati. Tapi semuanya terbayar. Kira-kira gue gak bisa ngebayang kalau misalnya saat itu kita ngamuk. Kita ngamuk dapat apa? Gak dapat apa-apa. Makin kesel dia. Terus makanannya akan segitu-segitu aja. Nah, yang gue mau tunjukin di sini adalah reaksi kita benar-benar akan berefek ke 5 detik kemudian hidup kalian. Oh iya, gue bisa tambahin, kalau kita ngamuk saat itu, seluruh panitia tahu apa kejadiannya. Akhirnya apa? Gue yakin seluruh panitia tidak bisa menikmati retretnya sendiri. Akhirnya gak bisa dapat berkat yang disediain sama Tuhan di retret itu. Rugi kan? Rugi banget. Tapi untuk kita bereaksi dengan baik. Nah, karena kalian udah tahu resepnya, gue harap kalian mau melakukan yang seperti. Mungkin lo bilang ini gampang lo ngomong kan, lo nggak tahu posisi gue. Yang tahu posisi lo cuma lo sendiri, dan yang tahu bagaimana lo bertindak cuma lo sendiri. Tapi resultnya sudah jelas. Lo mau good day atau bad day? Nah, sekarang ayo kita buka Alkitab. Amsal 25 ayat 28. Udah dapat semuanya? Gue bacain ya. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Nggak bisa mengendalikan diri, artinya ya kayak marah atau hal-hal yang nggak bagus loh kalau nggak bisa mengendalikan diri ya. Nah, setelah itu Amsal 16 ayat 32. Dan Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Tadi orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ini agak nyeleneh sedikit ya. Kalian nonton itu kan Batman, terus ada apa lagi habis itu ya? Avenger ya. Ya. Buat gue itu film bodoh banget dan merusak image superhero akhirnya. Kenapa? Karena selama ini kita pikir, Batman keren banget, gitu kan? Superman keren banget, atau Avenger itu keren banget. Cuman karena tidak bisa mengendalikan dirinya, akhirnya mereka berantem. Siapa yang nonton Batman? Nonton ya? Avenger? Nggak nonton? Oke, nonton sebagian. Jadi ceritanya Batman, jagoan kan? Keren banget. Superman juga keren banget. Berantem.
Cuman gara-gara gue pikir lu begini sama gue. Terus Superman-nya juga, ya gue gak begitu sih. Tapi udah berantem dulu, gitu. Apa-apaan sih gitu. Terus Avenger juga begitu, bikin dua kubu. Cuman karena disusupi, karena dipanas-panasin, karena pride-nya terlalu tinggi, gak bisa, gue maunya begini. Ya itu karena gak bisa mengendalikan diri. Itu cuma contoh di film, tapi itu ada di kejadian nyata. Nah, tinggal pilihannya ada dalam kita. Kita mau mengendalikan diri, karena di sini kita bilang orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Rebut kota itu jago banget pastinya. Nah, buka lagi Amsal 14 ayat 29. Udah? Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah besar kebodohannya. Siapa yang mau bodoh? Jadi kalau cepat marah sama dengan bodoh. Cepat marah, cepat bodoh. Marah banget, bodoh banget. Gue nggak tahu lagi, gue marah banget sama dengan gue nggak tahu lagi, gue bodoh banget. Jadi siapa yang mau bodoh? Nggak ada ya, janganlah ya. Biarlah kita bisa bersikap dengan baik dan bereaksi dengan benar. Nah, di situ ada quotes-nya gini: kesabaran dengan keluarga adalah kasih. Kesabaran dengan orang lain adalah hormat. Kesabaran dengan diri sendiri adalah keyakinan. Kesabaran dengan Tuhan adalah iman. Kesabaran dengan keluarga adalah kasih. Apa sih maksudnya? Kalau kita nggak punya kasih satu sama lain dalam keluarga, kita nggak akan bisa sabar. Kesabaran dengan orang lain adalah hormat. Saat kita nggak punya hormat lagi sama orang lain, kita bisa seenaknya. Kita nggak perlu lagi sabar. Kesabaran dengan diri sendiri adalah keyakinan. Kalau kita nggak yakin sama diri kita sendiri, nggak yakin gue bisa kurus, gitu kan? Nah, Kak Aris yakin banget gue bisa kurus, gitu kan? Makannya dijagain, karena dia yakin gue bisa kurus, gitu kan? Nah, kesabaran dengan Tuhan adalah iman. Di saat Tuhan belum jawab doa-doa lu, ya lu harus sabar, harus tunggu. Nah, terakhir, last but not least, mungkin ada 10% kejadian dalam hidup kita, kayak tadi gue bilang, mungkin bos lu maki-maki lu, mungkin orang lain marah-marah sama lu, marah-marah semarah-marahnya. Anggap aja kalau dia marah banget berarti dia salah ya. Tapi cara lu bertindak yang lebih penting. Tenang aja, gak usah masukin ke dalam hati, dan tetap bereaksi dengan benar. Karena kalau kalian sabar, resultnya adalah good day. Dan good day membuat semangat. Good day make your life beautiful. Sampai akhirnya kalian bisa berhasil. Dan di saat kalian menjadi sabar, karena kalau kalian marah sama dengan bodoh, kalau sabar berarti pintar. Nah, kalau kalian sabar, dengan sendirinya kalian akan jadi pintar, menjadi pandai dan berhikmat, dan hidup kalian akan lebih indah. Oke, sampai di situ aja resep hari ini. Semoga resep 90-10 ini bisa memberkati kalian. Yuk, tutup Alkitabnya. Tutup musik. Gue yakin semuanya
harus kita lakukan memang, tapi kekuatannya pasti gak full. Kita butuh kekuatan yang dari Tuhan pasti. So, selalu minta hikmat dari Tuhan setiap hari. Selalu cari Tuhan, selalu bersandar sama Tuhan. Close your eyes, sing this song. More than yesterday, I need you more. More than words can say, I need you more. Than ever before, I need you more. I need you more. I need you more. I need you more. More than yesterday, I need you more. More than words can say, I need you more. Than ever before, I need you more. I need you more than yesterday, I need you more. More than words can say, I need you more. Than ever before, I need you more. I need you more. I need you more than yesterday, I need you more. More than words can say, I need you more. Than ever before, I need you more. I need you more. I need you, Lord. Bapak, terima kasih Tuhan buat firman hari ini ya Tuhan. Biarlah resep ini boleh kami jalani dalam hidup kami Tuhan, karena kami tahu Tuhan punya rencana yang sangat indah dalam hidup kami. Tinggal bagaimana kami bereaksi dengan setiap kejadian yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Berikan hikmat, berikan kemampuan ya Tuhan, biar setiap waktu dalam hidup kami boleh menikmati bersama Engkau ya Tuhan, dan kami boleh terus bersyukur sama Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin setiap kehidupan kami ke depan Tuhan, untuk membungkus setiap kami, setiap keluarga besar kami di dalam kuasa darah-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.